يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lam fa anna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang kembali menghimpun kita pada kesempatan pagi yang cerah ini, tanggal 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2022 di Masjid Mushola Sulaiman Abdul Aziz Al-Fuhaid. Semoga langkah kita menuju majelis ilmu ini mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan perumahan kita yang tercintai. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kita dalam berakidah, teladan terbaik bagi kita dalam beribadah, teladan terbaik bagi kita dalam bermuamalah, teladan terbaik bagi kita dalam berakhlakul karimah, akhlakul azimah, teladan terbaik demi kebaikan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita berhajat agar Allah himpun kita bersama Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah dalam mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baru 3 atau 4 hari kita keluar dari bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, di mana diyakini oleh jumhur ulama pada bulan itu adalah bulan kebahagiaan, bulan yang telah dinubuahkan oleh nabi-nabi sebelumnya akan lahirnya seorang nabi, seorang rasul yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang yang sangat besar, sehingga tidak berlebihan jikalau kita sangat berbahagia dengan ketika mendengar diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian, azizun alaihi ma'anittum, yang berat atasnya ya memanggul atau membeban, menanggung beban. Alaikum bil mu'minina raufur rahim, tugas yang beliau emban untuk mengkondisikan manusia agar beriman menggunakan senjata rauf, pengasih, lembut, ar-rahim, dan punya sikap penyayang. Kalau kelahiran Nabi dan Rasul ini menjadi momentum yang sangat membahagiakan secara umum dunia ini, makhluk yang paling ditunggu-tunggu untuk merubah kondisi masyarakat jahiliyah. Pokoknya kalau berbicara tentang Nabi Muhammad itu ungkapan kita adalah cahaya, nurun, cahaya, di mana cahaya ini menerangi gelapnya kegelapan hati, kegelapan akhlak, kegelapan akidah, kegelapan dunia, sehingga cahaya yang dibawa oleh Nabi ini masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Mafhumnya yang kita bisa fahami dari momentum paling bahagia adalah momentum ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sebaliknya, momentum yang paling sangat menyedihkan, mengharukan, apalagi momentum paling membuat shock, yakni ketika Nabi yang mulia meninggalkan dunia yang fana ini. Secara tegas dan jelas, kondisi para sahabat yang mendampingi Nabi, membersamai Nabi, memperjuangkan tegaknya dinul Islam, seolah-olah tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa mereka akan ditinggal oleh Nabi. Bukan tidak tahu, membahas kullu nafsin dha'iqatul maut itu mungkin hafal, faham, berikut makna dan tafsirnya, tetapi mungkin hampir lepas dari pemahaman para sahabat waktu itu bahwa mereka akan ditinggal. Maka ketika ada berita Nabi SAW wafat, semua orang kaget. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sendiri gak terima kalau ada orang yang membawa informasi Rasul wafat. Kalau berani ada orang yang bicara bahwa Nabi wafat, saya akan tebas lehernya. Karena apa ya? Masa iya sih sahabat Umar tidak paham bahwa semua orang akan meninggal? Tetapi rekatnya, dekatnya, eratnya hubungan mereka bersama Nabi SAW itu membuat mereka itu nggak yakin atau kaget, shock, sehingga ya namanya orang kaget ya. Dulu ada kisah dalam hadis itu ada seorang sahabat yang kaget. Dia berjalan, melakukan safar, perjalanan, onta dan barang-barang yang
dibawa onta itu hilang, ontanya itu lepas hilang. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan ontanya kembali sampai dia salah berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Sampai keceplosan begitu. Kebalik ngomongnya. Karena yang namanya kaget ini nggak ada hukumnya, ya kan? Beda dengan latah tapi ya. Kalau latah itu karena latihan dan kebiasaan. Kaget. Satu-satunya orang yang mampu mendinginkan suasana, mampu menetralkan kekagetan para sahabat ini, sahabat Abu Bakar. Beliau berkata, barang siapa yang menyembah Allah, nih hebatnya Abu Bakar, siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Tetapi yang menyembah Muhammad, dia sudah mati. Saya gunakan kata mati ini bukan bahasa yang kasar ya. Mati itu memang bahasa Arab, maut. Mati. Jadi inilah kalimat yang menyadarkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa memang benar. Ya tadi itu saya hanya kaget saja. Jangan-jangan ada orang yang main-main dengan Nabi, menyebar hoax gitu kan. Hoaxnya, bercandanya yang berlebihan sehingga saya nggak suka gitu kan. Kira-kira begitu ekspresi dari sahabat Umar. Tapi memang kenyataannya Nabi SAW telah meninggalkan mereka. Nah ini refleksi dari Maulid itu bukan hanya sekedar bahagia menyambut datangnya Nabi yang mulia, tetapi sekaligus kita sebagai umat mutaakhirin ini sadar betul bahwa kita belum pernah ketemu Nabi, tidak memahami bagaimana bahagianya bertemu Nabi. Demikian juga kita tidak begitu merasakan betapa hebatnya kesedihan yang dialami para sahabat ketika ditinggal oleh Nabi wafat. Nah ini karena ini bulan Rabiul Akhir, maka kita akan sedikit membahas tentang apa yang harus kita lakukan sepeninggal Nabi. Nabi nggak pernah meninggalkan kita sih, orang kita nggak pernah ketemu. Tapi ini konteksnya kita membayangkan bagaimana sih perasaan sahabat itu. Ya kita ini kan hanya diceritakan, dipertontonkan, misalkan nonton gitu ya. Bagaimana dramatisnya sahabat Nabi yang mulia SAW ketika beliau itu wafat. Saya membayangkan ini sampai Umar sendiri shock seperti itu. Ya kita kalau toh nggak bisa shock ya pura-pura shock lah gitu kan. Disedih-sedihin gitu ya, jangan. Ya artinya ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Figur. Bukan figur ya, figur. Kalau figur itu pisang goreng. Salong figur itu. Seorang yang menjadi teladan. Ini kalau ada pepatah Jawa itu koyo anak pitik kelangan induknya, lari ke sana ke sini, peok-peok, petok-petok. Kalau anak pitik jangan petok-petok ya, apa namanya? Piyik-piyik gitu kan. Jadi yang itu kacau balau, kira-kira begitu. Situasinya tidak kondusif. Bagaimana istilahnya layangan ini putus talinya, tertiup angin ke sana kemari. Dan gejala ini sudah muncul ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka kita ambil teladan sifat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mendengar berita ini, beliau langsung berpikir cerdas, tidak berlarut-larut, bagaimana segera mengambil sikap. Yang terpenting itu adalah ketika layangan ini putus talinya. Ya ini mungkin sebuah permisalan yang enggak relevan ya, tapi ya mudah-mudahan sedikit relevan. Untung kita tidak sedang berada di era viralnya sinetron
kemanapun angin tertiup, ketika kendali ini tidak bisa lagi terhubung, ini banyak orang yang berpikir untuk murtad. Maka sahabat Abu Bakar itu adalah punya tanggung jawab besar memegang dan menyambung kembali kendali ini agar apa? Kacau balaunya situasi waktu itu segera teratasi, segera kondusif kembali. Bahkan ada orang yang nggak mau lagi membayar zakat gara-gara Rasul udah tidak ada. Maka sahabat Abu Bakar tegas, siapa yang memisahkan antara kewajiban zakat dan kewajiban sholat, saya akan perangi. Jadi memang kayak tergambar gitu ya. Ini sirah mengatakan seperti itu, bahwa kita itu memang perlu treatment ketegasan, sikap yang agak keras gitu loh. Benar. Untuk hal baik kita membutuhkan sesuatu yang agak gimana? Agak strength gitu loh. Jangan kita itu memperlakukan dengan lemah lembut perkara yang memang harus tegas. Nah, ini hikmahnya seperti itu. Sahabat Abu Bakar akan memerangi golongan orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Tegas, diperangi. Nah, maka sikap untuk memunculkan sebuah kebenaran atau memulihkan, nah ini memulihkan kebenaran yang seharusnya tegak, ini terkadang memerlukan sikap-sikap yang agak tegas. Alhamdulillah misalnya ini kita jadikan sebagai sebuah kias. Selama ini musolah kita ini misalnya beleret, ya kan, beleret dari apa? Aktivitas ibadahnya. Semangat sholat jamaahnya sudah beleret, ya kan? Pengurusnya beleret itu redup. Cahayanya ada tapi tidak menyinari, bahkan mungkin nyaris padam. Nah ini bahaya kalau sudah padam. Ini harus secara tegas, karena ini menyangkut terkait dengan tegaknya syariat Islam. Untuk ditegakkan sholat jamaah, azan 5 waktu, kajian, ini sebagai ruh, sebagai cahaya yang harus dihidupkan, dijaga terus nyalanya, bila perlu berkobar. Bagaimana mensikapi perbedaan? Kita ini orang Indonesia. Tahun 1928, 28 Oktober, 1 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu ini, kita itu sudah bersumpah menerima setiap perbedaan. Betul nggak? Kalau hari ini muncul orang-orang yang tidak siap berbeda, berarti dia telah melanggar Sumpah Pemuda. Kita itu beda, siapa yang bilang sama? Cuman kita sepakat untuk menerima masing-masing perbedaan. Mudah kan? Gak mungkin sama orang Jawa dengan orang Sunda, orang Sunda dengan orang Semendo, dengan orang Lampung. Gak mungkin sama. Orang ini saja kalau saya hidangkan, misalnya kita hidangkan di situ ya, siapa yang akan mengambil ini itu sudah di hati, itu sudah ada. Yang diincer itu sudah ada kan? Akan dibidik itu yang berdaun, yang berlumuran tepung atau yang berlumuran ampas kelapa ini, ya, ini kan sama-sama berlumuran. Dibingkai dengan perbedaan menjadi sebuah warna-warni dinamika, persatuan masuk ke dalam piring. Toh ujung-ujungnya juga lari ke septic tank. Ngapain dipermasalahkan? Siapa yang nggak akan lari ke septic tank? Kita ini akan nyungsep ke septic tank nanti. Dalam tanda kutip ke kuburan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, aku telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Saya tanya sekarang, Pak Obed jadi laki-laki ini request apa memang nerima nasib? Terima nasib. Boleh nggak kita, ya Allah kok saya laki-laki ya?
Mikir nggak kita ke situ, kok Allah menciptakan saya laki-laki, nggak, kenapa nggak perempuan? Itu nggak bisa dipikir, maka jangan dipikir. Diterima, ada perempuan. Min zakari wa unsa. Ciptaan Allah itu jenisnya cuma 2 ini. Maka kalau ada yang agak sedikit alay begitu, itu sebenarnya agak nyimpang-nyimpang nih. Karena Allah menciptakan zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban, dan aku jadikan kalian bersuku-suku. Kami jadikan bersuku-suku, su'uban. Wa qabaila. Qabail ini apa ya? Di bawahnya suku. Apa di bawahnya suku? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Qabaila, berkabilah-kabilah. Kabilah anu begitu. Li ta'arafu, untuk saling, bukan hanya mengenal. Ta'aruf itu punya makna yang lebih mendasar. Apa itu? Pengertian, memahami. Apa itu memahami? Memahami itu melihat situasi. Kalau ada gelas yang kosong, tolong diisi teh atau kopi, jangan didiamkan. Itu namanya memahami. Karena begini, kadang orang mau nambah teh itu malu. Tapi kalau temennya yang pengertian, sama-sama enak. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah. Ya udah deh, kayak gitu kan. Ya ngone. Itu pengertian. Maka boleh piringnya ditukar itu. Jangan melulu ngadep singkong goreng terus. Malu mau ngambil yang lain. Deketin. Itu ta'aruf namanya. Memahami. Iya, kita jangan nggak peduli. Wah, ini ada jalan kok becek, ditimbun, itu ta'aruf. Jangan nanti atau bodoh amat nanti juga ada yang nembel atau nunggu pemerintah. Insya Allah nggak bangun-bangun ini. Nggak akan apa? Ada perubahan. Kalau kita tidak ta'aruf, saling memahami. Nah ini sikap berbeda. Jangan sampai memadamkan cahaya yang akan kita usung bersama. Maka ada kalimat fastabiqul khairat dalam Al-Quran. Apa fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba itu namanya musabaqah. Ada musabaqah itu berlomba-lomba. Nah kalau musabaqah itu pemenangnya cuma 1, juara 1, juara 2, juara 3. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Itu musabaqah. Yang lain cuma berharap juara. Tapi kalau fastabiq, berlomba khairat, memenangkan kebaikan, bukan memenangkan kita. Ini yang akan menang nanti Pak Opek, ini yang akan menang ini Pak Rudi. Bukan itu yang akan kita menangkan. Kebaikan yang diusung mereka, kita usung bersama. Itulah yang akan kita menangkan bersama-sama. Kalau di sini ada kebaikan, ayo kita perjuangkan bersama. Kita memenangkan ini, bukan kita memenangkan diri sendiri. Ya itu tadi, tingkat kita di level perumahan ini ya azan 5 waktu. Itu yang harus kita menangkan bersama. Kalau sudah waktunya sholat, waktunya azan, waktu tiba sholat, kok belum ada yang azan, jangan tanya kok belum ada yang azan ya, segera saya azan gitu. Itu memenangkan program kebaikan bersama-sama. Itu namanya fastabiqul khairat. Ayo kita menangkan kebaikan. Dari mana? Yang turun dari Allah. Sebagaimana sikap sahabat Abu Bakar tadi ketika menyadari bahwa sahabat-sahabat yang lain ini berpotensi untuk bahkan murtad. Murtad itu kembali ke masa jahiliyah lagi. Karena Nabi udah nggak ada, itu dikirain udah selesai gitu kan. Boleh lagi kembali ke laptop. Nggak boleh, ini harus diteruskan ini. Nabi itu membawa visi, maka beliau bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara, lan tadillu abadan, nggak akan tersesat kalian selamanya. Oke, aku sudah bye-bye gitu ya.
sudah selamat tinggal, sudah duluan Rasul menghadap Allah, tetapi harus ada yang aku tinggalkan. Dan memegang kedua warisan ini sama halnya dengan membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sebagai umat mutaakhirin, tidak masalah tidak ketemu Nabi, itu tidak masalah. Tidak membersamai Nabi itu tidak masalah. Bahkan mungkin ini yang terbaik bagi kita. Jangan-jangan model orang kayak saya ini, kalau dihidupkan Allah sejaman dengan Nabi, saya malah ikut Abu Jahal, ya kan? Bagaimana tidak? Ini orang cerita malam-malam dari Masjidil Aqsa, dari langit. Mereka belum tergambar handphone, TV, nggak ada pesawat. Ini ada orang cerita yang halusinasi gitu loh, dari langit. Apa nggak stres ini kan? Kalau nggak dengan iman kita berbicara, sementara iman saja kita tidak paham, kita pasti pakai logika. Yang kemarin sih agak bener lah, agak lempeng, tapi yang sekarang ini kayaknya nggak logis, nggak logis, nggak ilmiah. Oke lah ya jalan, tapi pakai kendaraan apa? Terus kayak mana gitu loh, kok nggak logis banget itu ngaku Isra Mi'raj itu. Berat jamaah sekalian. Maka ketika Allah menghidupkan kita di zaman mutaakhirin ini, Allah titipkan iman di dalam hati kita ini sebagai nikmat paling besar. Dah toh, iman ini nikmat paling besar. Allah sengaja pilih kita, itu entah, kita tidak tahu sebabnya. Allah memilih kita di antara miliaran manusia itu menjadi orang yang diizinkan menyembah Allah. Ini apa enggak besar nikmat seperti ini? Semua orang enggak dikasih loh. Yang Islam sendiri kadang-kadang yang mudah-mudah meninggalkan sholat itu masih banyak. Bahkan saya pernah mendengar orang baik berkata, orang baik ini berkata, minimal orang itu ya Jumatan lah, minimal Jumatan, jangan sampai enggak sama sekali. Ada juga yang bilang ya minimal itu sholat id. Jauh betul itu. Ada yang minimal maghrib. Dipilih-pilih sesuai dengan selera. Padahal minimal itu 5 waktu, itu minimal. Jangan sok soleh lah, sholat 5 waktu jamaah lagi. Enggak, ini memang sudah minimal, paling sedikit 5 waktu. Ini apa yang harus kita menangkan bersama, yakni syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, saya merenung begini ya. Pertama tadi, kenapa Allah nggak menghidupkan kita semasa atau sejaman, sewaktu, atau mungkin membersamai Nabi? Karena membersamai Nabi itu berat. Kita itu yang pinter ngoceh nyanyi cinta Rasul itu, kalau benar-benar dibuktikan hidup bersama Rasul, nggak usah minta-minta seperti itu. Bayangin aja udah ngeri. Perang Khandaq itu musim peceklik. Kita paham musim peceklik. Kalau saya dulu masih kecil musim peceklik, nggak akan ketemu nasi putih. Tiwul itu udah hebat, oyak itu masih mantap. Kadang-kadang ketemu ya dangder, ngenah dibelem, ngenah dibakar. Singkong, pisang itu bukan digoreng, dibakar. Musim paceklik, mau ngadepin musuhnya itu musuh yang sudah berkolaborasi antara Yahudi dan orang Arab, mau menyerang Madinah. Sampai Rasul itu kehabisan ide secara basariah, bukan secara wahyu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang ini basyarun mislukum. Saya itu manusia biasa seperti kalian. Yuha, cuman saya diberi wahyu. Sehingga ide itu muncul dari sahabat Salman Al-Farisi. Kalau pengalaman kami di Persia dulu ya Rasul, kalau perang yang model gini, kita tahan mereka dengan cara membuat parit.
lebarnya 7 meter, dalamnya 4 meter, panjangnya 15 kilometer. Belum ada bego. Apa itu? Sapator, nggak tahu bego itu bahasa apa itu ya. Sapator belum ada. Manual. Alat kadarnya. Ala kadarnya 4 meter dalamnya, lebar 7 meter, panjang 15 kilometer. Sementara waktu itu kekuatan kaum muslimin hanya 3.000, akan melawan lebih dari 10.000. 10.000 itu dalam pengalaman perang waktu itu, wow, spektakuler. 10.000 penuh sini kalau 10.000 itu. Nah, kalau kira-kira kita hidup pada zaman itu, mungkin kita bilang, maaf ya Rasul, ini saya mau hajatan dulu, saya mau kondangan. Padahal melipir, ya kan? Lapar mereka, perut para sahabat lapar, tapi harus menggali 4 meter. Tanahnya bukan kayak tanah kita, brother, guys. Tanah sana itu, ya Allah, bayangkan ya, saya pernah, alhamdulillah, pernah menginjak kaki Madinah, di tanah Madinah. Keras tanahnya itu, batu. Maka 1.000 sahabat itu diambil, yang masih muda-muda segala macam, 1.000 diambil, dibagi setiap setiap berapa meter itu 20 orang sampai 15 km digali. 5 hari gali, 5 hari. Ya karena informasinya seminggu lagi musuh akan tiba, 5 hari lembur. 5 hari kita gotong royong paling jam 10, jam 11 sudah cangkulnya udah patah gitu kan. Maaf, cangkulnya patah, pulang dulu ya gitu kan. Emang sengaja dipatahin biar gak cangkul lagi. Ini karakter kita, nggak cocok bersama Nabi, nggak cocok. Ada orang yang datang gotong royong itu bawa sabit, ya kan, atau cangkul sama asahan itu aja. Jadi dia nggak kerja, cuma ngasah itu aja, ya kan. Berangkat tumpul, pulang tajam. Seharusnya kan berangkat tajam, pulang tumpul tuh. Nah berangkat tumpul, pulang tajam. Ini mau menjadi sahabat Nabi. Anak pula. Ya Allah. Coba bayangkan sahabat Bilal bin Rabah punya beras atau gandum cuman cukup untuk masak besok. Nabi datang tanya, ini apa Bilal? Ini gandum untuk masak besok ya Rasul. Apa kata Nabi? Kenapa nggak kamu sedekahkan? Apa pas kalau kita ini kan? Coba punya beras cuman untuk masak besok, stok mung-mungnya, cuma-cumanya. Kata Nabi suruh mensedekahkan. Saya yakin bantahan dengan Nabi kalau orang model kita itu. Terus besok gimana kamu ya Rasul? Oh oke lah saya, tapi istri saya gimana? Ngoceh pasti ini. Saya ngebayanginnya hadisnya begitu gitu. Istrinya datang, tanya, Mas, beras yang mau saya masak mana? Saya sedekahkan. Kalau istri jenengan apa ya? Kalimat selanjutnya gitu. Sok-sokan bener bahaya ini kan. Oke, kita tidak masalah, anak kita kayak mana, pasti ribut gitu kan. Jadi beragama dengan penuh keributan. Kalau kita hidup di zaman Nabi, nah berat. Saya yakin kalau kita itu hidup di zaman Nabi, Nabi ada di perumahan Al-Amin ini, pasti banyak yang tersinggung. Ya kan? Nabi main ke tempat kita lagi apa, pokoknya ditegur, pokoknya isinya penuh teguran. SP1, SP2, SP3. Masya Allah. Nah ini, alhamdulillah kita tidak menjumpai Nabi, karena kita tahu kualitas, kapasitas iman kita, pemahaman kita. Nah pemahaman ini, apa yang difahami sahabat Abu Bakar tidak seperti yang difahami oleh Umar. Begitu pula yang mereka fahami berdua radhiyallahu ta'ala anhuma itu tidak sama seperti yang difahami oleh sahabat yang lain. Sahabat itu berbeda-beda dalam pemahaman.
Pemahaman apa yang saya maksud? Keimanan. Saya ambil contoh. Yang membersamai Rasul hijrah itu Abu Bakar. Naik Gua Sur. Gua Sur itu tidak bisa diakses dengan kendaraan hingga hari ini. Jadi jarak dari parkir terakhir bis dari Mekah kalau mau ke Gua Sur itu harus jalan kaki, naik, nanjak, terjal, terbing tinggi, dan jaraknya 3.500 meter, 3,5 kilo, muncit gitu. Itu Gua Sur itu. Nabi jalan kaki bersama Abu Bakar, pergi menghindari intimidasi kaum Quraisy. Di situ Abu Bakar merobek-robek bajunya, kemudian menggulung untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di Gua Sur. Rasul kecapean, keletihan sehingga tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Rupanya qadarullah ada satu lubang yang enggak ketutup, menjadi celah untuk keluarnya ular berbisa, mendekati Abu Bakar dan menggigit kaki beliau. Beliau tidak menginginkan Rasul terganggu yang sedang tertidur, tapi bagaimana rasanya, brother? Kita digigit nyamuk aja Pak, udah ngagetin Nabi. Maaf ya Nabi, ada nyamuk. Ini ada ular. Bayangkan, ini ada Nabi, ini ada ular. Kalau saya ada ularnya, Nabi baca dulu. Dan itu nggak dosa, seperti itu nggak dosa, begitu kan? Seandainya sahabat Abu Bakar membangunkan Nabi, ya Nabi, saya mohon maaf, ada ular. Kita dulu ya bro, tapi itu tidak dilakukan. Coba apa yang tersimpan di dalam dadanya Abu Bakar sehingga punya keimanan yang seperti ini, cara mahabbah, cinta yang sebesar ini. Sungguh nggak level jamaah sekalian, luar biasa. Dan benar ini menggigit kakinya sahabat Abu Bakar, digigit, berbisa ular. Sahabat Abu Bakar, ya Allah, menahan sakitnya digigit ular berbisa ini, sampai meneteskan air mata. Bukan menangis, saking sakitnya air mata bercucuran. Ya kalau pengen tahu apa yang beliau rasakan, ya masih bisa dicoba ini. Tapi jangan lah ya. Sakit betul, sakit di atas sakit. Biru-biru langsung bisanya itu menyebar ke seluruh tubuh Abu Bakar sampai Nabi kaget sendiri, terbangun. Kenapa Abu Bakar? Digigit orang, digigit orang, digigit ular. Kemudian Nabi meludahi bekas luka dan meringankan, tapi tidak menghilangkan, meringankan sakit. Dan sebagian ulama mengatakan inilah yang membawa nanti kematian sahabat Abu Bakar itu pengaruh bisa yang gak hilang. Nah ini jemaah sekalian, kalau model sahabat Bilal mau mensedekahkan harta satu-satunya stok besok, nggak punya ATM beliau, nggak ada stok, nggak punya gaji. Kok model-modelnya seperti ini, kayaknya memang nggak pantas kita membersamai Nabi ketika itu. Ya cocoknya sekarang itu hanya dengar-dengar cerita. Udah soleh betul itu. Mau menceritakan kisah Nabi, mau dengerin kisah Nabi itu udah soleh. Bukan mengalami. Kita itu sambil makan bakwan, apem, tahu bunting, lemet ini ya, sambil cerita kisah Nabi. Sangat indah, enak. Maka dari itu sikap inilah yang barangkali tidak kita miliki, sehingga Rasul pernah bersabda, apa yang membedakan kalian dengan Abu Bakar itu adalah apa yang tersimpan di dalam dada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah ini jamaah sekalian, kalau memang potensi dan memang isi hati pemahaman kita berbeda-beda, cuman ada satu jalan, saling menghargai, saling menerima. Ustadz Afiq sama istrinya sudah satu visi satu misi, sudah sepemahaman, sudah pokoknya iya gitu. Nah, saya nggak yakin, nggak yakin, nggak ada.
Saya mau ke sini aja saya udah berselisih sama istri. Mau ikut apa enggak kata dia. Karena kalau motornya diisi 3 orang, si Naila sekarang udah gadis. Ya gimana naik motor bertiga depan. Jadi berselisih, ya gimana saya udah lama nggak kesana. Iya tapi ini saya buru-buru. Ustaz Taufik jam 6 suruh ngasihnya. Belum mandi segala macam. Pokoknya berselisih pendapat dulu. Nggak ada kok istilahnya hidup semati aku pokoknya nurut deh. Nggak ada nurut. Pas nurut kepala. Pokoknya itu nggak mungkin kita nurut istri nurut kita. Yang ada ribut dulu baru nanti nyerah gitu kan. Daripada ribut. Dan sahabat Umar itu pernah dimarahin istrinya. Dimarahin sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq dimarahi istrinya. Dimarahi. Dan sahabat Umar diam, dimarahi itu diam. Sehingga keluarlah sahabat Umar. Mungkin sudah butak kali ya keluar. Enggak taunya ngelihat ada seorang pemuda lari dari rumahnya. Nah, siapa ini? Enggak, sini kamu kok lari dari sini enggak benar. Enggak, saya enggak dengar apa-apa. Berarti kamu dengar. Sini dulu. Kok bilang enggak dengar apa-apa? Berarti kamu dengar sini. Kamu kenapa tadi? Kok lari kayak terbirit-birit begitu? Jadi begini Pak Umar. Amirul Mukminin waktu itu beliau sudah Amirul Mukminin, sudah menjadi penggantinya sahabat Abu Bakar. Saya itu kesini sebenarnya mau curhat masalah keluarga. Istri saya itu cerewet betul. Enggak taunya kamu juga lagi dicerewetin. Nah maka jamaah sekarang enggak ada. Ini suami istri loh. Orang yang paling solih. Maka enggak bisa. Kita itu satu tuh enggak bisa. Enggak ada yang menyamakan dan bisa menyatukan kita kecuali saling memahami, saling menghargai. Nah, maka maaf, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Persis, apa PKS, apa Hizbut Tahrir, apa Jamaah Tabligh, apapun itu qadarullah sunnatullah. Yang harus ada adalah saling memahami, menghargai, saling membantu bahu membahu. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Maaf ya, seandainya kita itu melihat misalnya ada kucing kehausan, kelaparan, maka wajib bagi kita untuk ngasih makan dia. Ini kucing. Nah, manusia itu kan bukan kucing. Bahkan saya membayangkan begini, seandainya saya ngelihat ada hinjir. Ya, hinjir itu babi terjebak, kemudian mungkin kejerat apa kakinya, kemudian dia nggak bisa kemana-mana. Insya Allah ini harus ditolong. Jangan kemudian kita pentungi. Hei kamu barang haram. Nggak boleh begitu. Keluarkan dari jeratan, ikatan atau apalah, biar dia kembali ke keluarganya. Kan dia masih punya anak, butuh menyusui juga kan gitu kan. Ini nolong yang haram saja insya Allah dapat pahala. Apalagi kita ini manusia. Maka dari itu penting bagi kita untuk menggulkan, sama-sama menggulkan bola yang sama-sama kita giring ini ya. Kalau satu tim itu gol, tujuannya adalah gol. Kebaikan-kebaikan ya. Syariat-syariat, perintah-perintah Allah. Masih ada waktu, Ustaz? Kalau video itu jangan lama-lama. Coba antum melihat video sebagus apapun kok 2 jam, aduh. Tapi kalau yang short edition itu insya Allah nanti dipotong-potong aja. Nah, jamaah sekalian, itulah poin yang ketiga. Lalu sebagai bukti cinta kita kepada Rasul seperti apa? Bukti. Jadi kita butuh bukti. Kalau ngomong cinta, anak kecil juga pintar, ya kan? Saya sering mendengar kisah ada orang punya burung beo, dilatih bilang la ilaha illallah, sampai burung beo itu bisa bilang la ilaha illallah. Tapi kodarulah burung beo ini lancar, fasih melafadzkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi matinya dia diterkam kucing, dan kalimat
terakhir yang keluar dari mulut beliau itu bukan la ilaha illallah, tapi apa? Kreak, kreak. Suara apa itu? Suara aslinya terungkap. Nah, maka bukti cinta yang permanen, hati kita cinta, zahir kita cinta, lisan kita cinta kepada Nabi, itu adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis. Satu-satunya cuma itu. Kembali kepada hadis tadi, taraktu fikum amraini, khuddu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham itu kalau sudah gigit nggak akan pernah lepas. Kalau toh lepas pasti robek, pasti ada yang tersisa, yang tergigit itu. Ini misalnya ambal ini kita gigit dengan gigi geraham, kemudian ditarik orang 10 orang, insya Allah masih ada yang tersisa. Karena saking kuatnya gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Posisinya di mana? Kita lihat dulu ketika salah seorang istri Nabi ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka Siti Aisyah kalau nggak salahnya, radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan-jalan itu adalah Nabi. Nah, sekarang ya nggak akan kita dapati Al-Quran berjalan, ya kan? Orang yang sudah berusaha baik saja masih dicari salahnya, ya kan? Masih ketemu salahnya. Nabi sendiri itu masih ketemu, kalau dicari salahnya ketemu salahnya. Maka seseorang itu akan mendapati sesuatu yang dia cari. Antum kalau mau nyari kesalahan saya banyak sekali, tapi kalau mau nyari kebaikannya insya Allah ada, ketemu juga gitu. Kalau kita mau nyari daging di ikan yang kurus, ya ada dagingnya. Kalau kita mau nyari duri di ikan yang gemuk, ya ketemu. Ketemu. Nah, akhlak Nabi itu Al-Quran. Maka jalan satu-satunya keselamatan, saya katakan jalan satu-satunya keselamatan itu adalah dekatnya kita dengan Al-Quran. Kalau sahabat dulu dekat dengan Nabi, enak kalau salah ditegur, kalau nggak tahu langsung tanya. Sekarang itu kita itu dekatkan diri dengan Al-Quran, apapun posisinya. Kalau masih di posisi pratasin, ya kita dipratasin. Kalau sudah ada di posisi Iqra, ya Iqra 1, Iqra 2. Pokoknya nggak jauh-jauh dari rel Al-Quran. Nggak usah sampai misalkan ke ahli tafsir, itu nggak usah kejauhan. Apa hubunganmu dengan Al-Quran? Kalau kita ditanya begitu, oh baik. Apa buktinya? Saya itu masih Iqra 3. Nah itu, mati-mati siap kalau udah begini ini. Jangan ketika kita ditanya apa hubunganmu dengan Al-Quran, kita tanya balik apa itu Al-Quran. Nah nggak ngerti malah. Ini insya Allah dibogem sama malaikat yang begini. Belajar, posisikan diri rel Al-Quran, apapun posisinya, entah dipratasin, tahsin, tajwid, tahfidz, ya kan, tarjim, tafsir, tansir. Nah, ini posisi-posisi kedekatan, tali yang menghubungkan manusia dengan Al-Quran itu kita harus mengikatkan diri. Ya jalan satu-satunya juga kita harus punya Al-Quran masing-masing di rumah. Ya dibeli, dimiliki, dibaca, itu kan, dikaji, tilawah bareng, kajian bareng. Ini jalan keselamatan. Kita nggak akan bersama Nabi, nggak akan ketemu Nabi sekarang ini. Tapi kalau kita pengen ketemu Nabi, bersama Nabi di akhirat, dengarkan nasihat Nabi. Yang aku tinggalkan dulu, yang aku perintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham itu, buktinya mana? Kita bisa jawab, jawab sekalian. Kita bisa jawab. Maka menurut saya pribadi, ngaji sebulan sekali itu kelamaan atau sangat lama sekali. Ngaji itu apa? Tiap hari ngaji itu. Tiap hari. Nah ini harus disepakat. Kalau ini saya agak maksa kalau ini harus sepakat ini kan. Karena apa? Demi kebaikan kita. Nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain tolong tawarkan yang mana.
dalam perkara ini loh ya, dalam perkara memegang ideologi apa namanya akidah ini. Inilah kalimat terakhir yang barangkali dalam kajian ini saya sampaikan, saya tegaskan bahwa mari perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau kita evaluasi dalam 24 jam sehari semalam ini, perkara yang mengandung manfaat itu berapa persen? Ada 50%. Banyak kalau ada itu 25%. Banyak kalau ada 1%. Alhamdulillah. Tapi batas minimalnya jangan dilewati. Sholat 5 waktu jangan dilewati. Kalau ini udah, jangan ditawar lah ya. Jangan minta saya bantu untuk nawarin gitu. Ya Allah, bantulah kita nawar sama Allah. Karena upaya itu ada, upaya untuk menawar itu ada. Tinggal 5 waktu itu 3 waktu saja gitu. Nah ini waktu yang banyak kita habiskan dengan perkara yang sia-sia ini. Kalau kita mampu memanage, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, itu artinya orang-orang yang meninggalkan perkara sia-sia. Yang sia-sia, enggak dosa. Sia-sia itu enggak dosa loh. Apa contohnya? Window shopping, nyore, ngabuburit, ya kan? Main catur, main kartu yang enggak punya nilai judi, hanya ngisi kekosongan waktu. Atau mungkin cuma ngopi, itu sia-sia kalau enggak diiringi dengan baca Al-Quran atau zikir. Rokok, ya, rokok sambil ngopi, ya enggak tahu ngalamun apa gitu. Yang penting jangan yang sia-sia gitu. Boleh sambil zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis kecek nyulet lagi. Ya ada nilainya. Jadi berlalu itu tidak sia-sia gitu. Waktu itu terisi. Jadi sebagai nasihat Imam Syafi'i, janganlah kalian itu melalui waktu kecuali ada manfaatnya. Gitu. Ya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk waktu kita supaya lebih bermanfaat. Barangkali itu saja yang bisa kita bahas. Bahkan ayat yang rencananya saya baca ini malah belum saya baca. Ya nanti insya Allah kita kaji dalam pertemuan yang akan datang tentang surat An-Nisa ayat 114. Atau mungkin nanti dikaji sendiri di rumah tentang surat An-Nisa ayat 14. Ya saya ambil ininya saja, bacaannya saja. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, ya, wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sungguh tidak ada kebaikan, sama sekali tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan aktivitas ucapan manusia. Jadi manusia itu misalkan sehari itu mengeluarkan 15.000 kosakata, itu isinya sampah, tidak ada baiknya. Illa kecuali man amara bi shadaqatin, ada himbauan untuk bersedekah, saling membantu, saling tolong menolong, bersedekah. Au ma'rufin, atau perbuatan yang baik tadi, ma'ruf tadi, pengertian tadi. Au islahin bainanas, atau menjadi mediator islahnya orang yang berselisih. Apa ya? Memediasi, penasehat supaya tidak saling berselisih. Cuman 3 hal ini yang dinilai baik dalam versi An-Nisa ayat 114. Sedekah, ma'ruf, islah. Wa may yaf'al zalik, barang siapa yang mengerjakan itu, ibtigha mardotilah, hanya mengharap mardotilah, ridha Allah, fasaufa nu'tihi, maka sungguh atau akan kami temukan dia, berikan kepada dia ajran azima,
pahala yang besar. Maka dari ini lisan ini kalau zaman dulu, kalau sekarang ada tambah beban satu lagi, dan tulisan. Lisan dan tulisan dalam bermedia, bermedsos. Ini kan perwakilan mulut kita, karena jauh aja kita nggak bisa langsung ngomong kan. Maka isilah aktivitas bermedsos kita dengan bermedsos yang solih. Isinya nasihat tadi. Yuk, siapa yang mau sedekah? Ini ada fakir miskin di sini, ini ada janda, ini ada anak yatim, macam-macam kan. Ini ada kaum muta'affin. Siapa yang mau sedekah? Itu yang dinilai baik. Atau ini ada, pokoknya menawarkan kebaikan. Karena kadang kita nggak mampu melakukan itu sendiri. Tapi ada juga di sisi sana ada orang yang mau berbuat baik, tapi bingung mau kemana. Ketemu kok kita orang yang kayak gini. Saya sering ketemu sama orang, saya pengen sedekah tapi sama siapa ya? Ketemu orang seperti ini. Ya saya nggak ngengkeng, ya udah sama saya saja, ya nggak juga. Kita carikan lubangnya. Jadi kan, misalkan nanti di sini ada aktivitas TPA, nggak punya ikrar segala macam, saya bisa carikan donaturnya, kan gitu kan? Ini ada kajian tapi nggak punya Al-Quran, ini ada orang mau sholat tapi nggak ada mukena, ini ada orang mau tapi nggak ada ini ada orang mau ngepel tapi nggak punya sabun, gitu kan, bisa dicarikan donaturnya. Banyak orang yang mau memberikan donatur tapi bingung mau kemana. Di sisi lain juga ada orang dalam kondisi bingung mau nyari bantuan kemana. Nah, menjadi mediator, ini ayatnya, menjadi mediator. Mudah-mudahan bermanfaat segalanya. Ya, saya mohon maaf sudah lama sekali nggak berkunjung karena COVID. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya dalam melakukan kajian seperti ini. Nah, nanti ke depan ibu-ibunya juga dilibatkan, tadi betul tadi. Gitu. Karena ibu-ibu itu kalau bapak sendiri yang ngasih tahu kadang ngeyel gitu. Kalau dicarikan dokter dari luar kan insya Allah nurut gitu. Lebih nurut. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, kepada Allah mohon ampun. Wa qul yasturun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.